Pemirsa Intens Investigasi, geger. Seperti kita ketahui bersama, kabar kedekatan antara Fujiyanti Utami Putri atau akrab disapa Fuji dengan aktor sekaligus anggota dewan ternama tahun ini, Verrell Bramasta. Semakin hari semakin terus saja menjadi perbincangan publik. Ya, berita apapun yang terkait dengan mereka selalu saja menjadi perbincangan yang menarik disimak. Mulai dari isu kedekatan mereka yang agaknya mulai tercetus saat Fuji menyambangi tempat kerja Verrell, gedung DPR saat itu. Hubungan mereka yang kini mulai memasuki fase yang lebih dalam, bahkan menarik perhatian seorang ahli tarot ternama Denny Darko. Lantas benarkah Denny Darko melihat sesuatu yang mengejutkan dalam hubungan mereka melalui kartu tarotnya? Benarkah pula ada restu yang semakin menguat di antara hubungan yang kini tengah dijalin keduanya? Seperti apa pula Denny Darko melihat ke depan? Seperti apa momen yang akan terjadi dalam momen Idul Fitri atau Lebaran nanti? Di mana kabarnya Verrell akan mengajak Fuji ke kediaman ibundanya untuk merayakan Lebaran bersama-sama. Benarkah hal ini pula seolah menjadi stempel sah, di mana Fuji dan Verrell akhirnya mulai berani buka-bukaan perihal hubungan yang dijalani oleh mereka? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya atau menindaklanjuti kabar kedekatan Fujiyanti Utami Putri dan Verrell Bramasta yang beberapa hari terakhir ini semakin sering memperlihatkan kebersamaan mereka, baik melalui unggahan di media sosial maupun momen langsung yang tertangkap kamera. Seperti diketahui, puncaknya terlihat ketika mereka sama-sama menyaksikan laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang mempertemukan tim nasional Indonesia melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Selatan. Untuk menggali lebih dalam tentang hubungan mereka, tim Intens Investigasi pun mendatangi seorang ahli tarot ternama Denny Darko untuk menerawang seperti apa kelanjutan kisah Fuji dan Verrell. Melalui kartu tarotnya, Denny Darko pun melihat bahwa saat ini Fuji dan Verrell tengah berada dalam fase memahami perbedaan di antara mereka. Mereka tak lagi sekedar mencari kesamaan. Denny Darko juga menambahkan bahwa ada banyak yang dikorbankan dalam perjalanan kisah ini, yaitu waktu mereka yang begitu berharga, yang dalam hitungan menit mungkin bernilai jutaan rupiah, kini mereka relakan demi bisa bersama. Sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang lebih serius dalam hubungan ini. Denny Darko pun lebih menambahkan bahwa ada keindahan dalam cara Fuji dan Verrell menampilkan hubungan mereka. Menurutnya, Verrell dan Fuji tak perlu mengumbar kemesraan berlebihan, cukup dengan menunjukkan foto-foto elegan yang mencerminkan kedewasaan mereka. Bahkan tanpa perlu bergandengan tangan di depan publik, sudah begitu jelas terbaca bahwa perasaan mereka saling terikat. Kalau seperti itu kayaknya udah lewat jauh ya. Ini lebih kepada mereka ini berusaha untuk menyelami satu sama lain, bahkan mencoba untuk menguji apa yang ada di antara mereka berdua. Mencari kesamaan itu mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu. Kalau sekarang ini mencoba untuk mengatasi perbedaan. Dan mereka berusaha untuk meluangkan waktu di antara jadwal pekerjaan, syuting, dan juga endorsan yang saya yakin pasti bejibun dan setinggi langit ini tadi dikorbankan. Kebayang nggak waktunya Fuji dan waktunya Verrell yang nilainya ini mungkin semenitnya itu bisa sampai puluhan juta, itu dikorbankan hanya untuk mereka biar bisa bersama. Dan lebih lagi adalah mereka nggak mengumbar, tapi menunjukkan foto yang elegan saja. Yang artinya ini sebuah hubungan yang serius. Walaupun kita melihat bahwa kalau Fadly sama Maudy itu sudah dirangkul seperti itu, kalau Verrell masih berdiri, tapi gesturnya ini nggak perlu seorang pengamat mikroekspresi atau gestur untuk mengartikan bahwa mereka saling memiliki rasa. Karena
mereka nggak mau menjadikan momen ini, momen nonton bola ini sebagai momen pengumuman. Karena sebelumnya kan nggak ada pengumuman. Ujuk-ujuk mereka gandengan tangan ya kan, udah nggak perlu saya lagi untuk membaca situasi ini. Nah, dengan seperti ini itu untuk menunjukkan bahwa perasaan mereka sudah saling terkait. Tapi tetap sebagai ya namanya orang timur, segala sesuatu itu butuh sebuah peresmian, butuh sebuah upacara, butuh sebuah ya kalau kita bilang itu momen yang sakral yang menunjukkan kalau mereka ini benar-benar bersama. Dan momen itu bisa saja akan terjadi sebentar lagi. Ya, cinta yang tumbuh dengan ketulusan agaknya memang selalu menemukan jalannya sendiri. Dan dalam kisah Fuji dan Verrell Bramasta, semesta seolah sedang menuliskan bab demi bab dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan. Tak hanya sekedar hubungan dua insan, tetapi juga ada restu yang perlahan terlihat di sana. Salah satunya dari sang kakak tercinta dari Fuji, Fadly Faisal. Seperti diketahui dalam momen nonton barengnya Fuji mengajak sang kakak tercinta Fadly Faisal. Menurut Denny Darko melalui kartu tarotnya, ia melihat dengan jelas Fadly memiliki ketenangan yang cukup luar biasa dalam membiarkan Fuji melangkah bersama Verrell. Ya, Darko juga menambahkan, bukankah jika seorang kakak biasanya memiliki insting protektif kepada sang adik, berbeda dengan yang tampak terlihat dari Fadly. Fadly dalam pernyataan sebelumnya bahkan memuji sosok yang tengah dekat dengan adiknya itu. Lantas, bukankah itu pertanda yang indah? Bahwa Fuji tidak hanya menemukan seseorang yang mengisi hatinya, tetapi juga seseorang yang diterima oleh keluarganya? Bahkan lebih lanjut menurut Denny Darko, tak perlu membaca tanda-tanda yang rumit untuk melihat bagaimana tenangnya Fadly melepaskan adiknya pada Verrell. Karena semua sudah begitu jelas dan terlihat. 1-0 kan? Nontonnya sama siapa aja kemarin? Nontonnya sama Maudi, sama adek gua, sama itu rame-rame. Pacar barunya nggak dikenalin? Ya itu pacar baru bener gini. Astagfirullahaladzim. Puji sama Verrell gimana? Makin deket ya Puji sama Verrell? Iya berteman mungkin. Wah Verrell orangnya baik banget, dewasa, alhamdulillah. Ya sesuai umur lah. Kan dia juga padewan. Oh ya, alhamdulillah kita juga lebaran soalnya nggak kemana-mana. Kita lebaran nggak kemana-mana, kita di Jakarta aja kemungkinan besar. Jadi nggak pulang kampung. Puji diundang Mama Vena gimana? Ya udah. Diundang Mama Vena. Dan ya kalau kita boleh katakan Fadly di sini juga tampak nyaman. Ya coba kebayanglah. Kalau kalian punya kakak laki-laki atau kalian laki-laki punya adik. Kalau terus adik kalian ini didekati sama cowok, kalau kalian itu kakak yang baik ya, pasti akan menunjukkan protektif kan. Menunjukkan kalau gue abangnya nih, lu jangan macem-macem. Itu Fadly itu nyaman banget. Fadly itu tampak relax. Fadly itu tampak kayak udah ini Fuji udah di tangan orang yang benar. Dan dia santai sekali menghadapinya. Ini menunjukkan bahwa ya mereka bertiga, maksudnya Fuji, kakaknya, dan juga Verrell, ini tuh saling udah tahu posisinya masing-masing. Dan ya intinya adalah apa yang terjadi kemarin itu nggak perlu diartikan dengan tanda-tanda yang lebih jelimet lagi. Udah seperti yang kalian lihat, kalian rasakan apa, itu yang terjadi. Berteman kok. Yang diajak nonton bola ya cuman Verrell. Fotonya juga berpasangan. Nah, mereka lebih daripada itulah. Dan itu normatif lah ya. Seorang kakak, Fadly mengatakan seperti itu, nggak ingin mendului adiknya untuk mengumumkan sesuatu. Jadi yang saya rasakan, sebenarnya semua publik ini sudah mengetahui. Nonton bola, momen spesial, di mana Indonesia belum tentu menang loh saat itu. Dan ternyata kita berhasil memenangkan. Setelah kemarin digilas oleh kesebelasan Australia 5-1. Nah, saat bareng datang, dan saat itu ada banyak yang lain teman Fuji. Kita lihat, atau teman Verrell, ada Atta Halilintar. Terus kemudian selebgram lain, ada siapa namanya? Yang matematika itu? Jerome Pauline. Dan yang lain-lain. Yang ya ini selebgram dan artis seusianya. Nggak ada tuh foto bareng yang menunjukkan kalau ini yang kalaupun ada, itu kayak yang orang langsung lihat. Dan ini lewat di timeline saya loh. Mereka berdua tuh foto berempat. Apa nggak dulu pertanda gitu. Jadi kalau menurut saya Fadly ini hanya normatif. Lebih lanjut, Denny Darko juga kembali membuka kartu tarotnya dan membahas kabar yang sempat beredar. Soal Bunda Vena secara terbuka mengajak Fuji untuk merayakan lebaran bersama di rumahnya.
Fuji seperti diketahui saat ini pun dengan senyum manisnya membalas bahwa rencana itu memang sudah ada. Lantas Denny Darko pun menerawang bagaimana momen pertemuan saat lebaran nanti dan apa makna di baliknya. Menurutnya ini bukan sekedar silaturahmi biasa, tetapi sebuah bukti bahwa hubungan Fuji dan Ferrell tengah mengalami peningkatan yang signifikan. Sebuah fase di mana hati sudah menemukan tempatnya dan cinta mulai menetap dengan lebih dalam. Nanti kalau ada waktu lebaran ke tempat tante ya. Udah janjian? Itu sesuatu yang ya naik, hubungannya naik. Kita memang melihat bahwa ya hubungan ini nggak langsung ujuk-ujuk kayak diumumkan. Atau kayak kalau Rizky Bilar sama Lesti kan udah ngapel bareng. Ini memang sengaja dinaikkan secara perlahan. Dan hubungan ini sangat menjanjikan. Dan saya juga rasakan bahwa mereka ini itu tuh sepakat untuk nggak ada yang mau cepetan gitu. Jadi kayak yuk hubungannya tuh juga nggak buru-buru. Malah nanti kejadian apa ya, kalau orang bilang itu gini, kayak misalkan kalau ada satu toko belum buka, nama tokonya kan nggak diumumin, ditutupin menggunakan kain putih dulu. Atau saat seseorang anak bayi mau lahir, gender reveal-nya juga nggak dikatakan dulu seperti itu. Itu untuk apa? Itu kalau menurut saya sebagai orang timur, kita nggak mau menduli Tuhan. Dan sepertinya mereka benar-benar ingin agar semua itu bisa berjalan secara natural. Nah makanya kalau sudah diajak yang kebelet ini mamanya yang laki-laki, ya udah semuanya pas gitu loh. Dan ya itu tadilah kalau Pak Haji Faisal dan istri siapa namanya? Oma Galang. Ya tahu kalau Oma Galang. Ibu Dewi. Lah aku bilang Oma Galang kayak Bu Unyil jadinya. Dewi. Ya. Pak Haji Faisal dan Bu Dewi, Bu Hajah Dewi ya. Di sini kalau menurut saya sih nggak mungkin lah punya calon menantu Ferrell terus nolak. Jadi kalau saya lihat sih ini udah pertanda-tanda semakin dekat. Dan sepertinya momen lebaran ini pasti akan lebih membuat ya semuanya ini kayak distempel sah seperti itu. Sementara itu dalam terawangannya kali ini, Denny Darko menelisik lebih dalam bagaimana perasaan Ferrell terhadap Fuji. Menurut Denny, Ferrell sebenarnya sudah lama berada di tempat yang sama dalam hatinya. Ia merasa dekat dengan Fuji, namun tetap menjaga jarak dengan penuh kehati-hatian. Ada banyak peran yang harus ia jalani. Sebagai seorang anak, sebagai seorang selebriti, dan sebagai seorang wakil rakyat. Beban yang ia emban begitu besar, dan ia tidak ingin salah langkah dalam mengambil keputusan. Sebagai seorang anak, Ferrell memahami bahwa ibunya, Vena Melinda, kini menjalani hidup seorang diri. Dan sebagai putra tertua, ia merasa bertanggung jawab untuk selalu ada di sisi sang ibunda. Tapi di sisi lain, ada Fuji yang perlahan mengisi ruang hatinya, dan Fuji yang dengan caranya sendiri telah membawa kehangatan baru dalam hidup Ferrell. Denny Darko pun melihat bahwa saat ini Ferrell tengah berada dalam dilema, bukan karena ia ragu akan perasaannya, tetapi karena ia ingin memastikan semuanya berjalan di waktu yang tepat. Ada banyak pertimbangan yang harus ia pikirkan. Apakah ini saat yang tepat untuk mengambil langkah lebih jauh? Ataukah ia harus menunggu hingga semua keadaan benar-benar siap? Ferrell itu sebenarnya masih berada di tempatnya yang sama sejak dia itu ada. Hatinya sudah merasa dekat, tapi dia masih tetap memang menjaga jarak. Jaga jarak di sini karena Ferrell di sini itu dia tahu sekali bahwa dia itu menjalani banyak peran saat ini. Satu ya sebagai tulang punggung keluarga, karena kan ya kita tahu bahwa Mama Vena ini kan sekarang kan sendiri. Mama Vena ini kan sendiri, dan Ferrell pasti juga berusaha untuk menghidupi mamanya, dan menghidupi di sini juga pasti kalau menurut saya kalau mamanya perlu sesuatu yang sifatnya itu curhat atau apa, saya melihat juga. Walaupun dulu itu nggak dekat, saya pikir sekarang saat Ferrell ini menjadi anggota dewan, kedekatan dengan mamanya ini lebih baik daripada sebelumnya. Ferrell selain jadi tulang punggung keluarga, juga Ferrell di sini memiliki karirnya sebagai seorang selebriti. Dan dia juga menjadi wakil rakyat, sehingga mungkin nggak gampang buat Ferrell untuk mengucapkan atau menunjukkan sebuah perubahan dan mengambil sebuah sikap yang mana dia nggak mau ini salah. Dalam artian salah itu bisa saja kan, wah
Apakah ini waktunya saat ini atau nanti? Ataukah jangan-jangan kalau nanti itu telat atau enggak, seperti itu. Banyak hal yang difikirkan. Tapi kalau menurut saya Farel ini masih berada di tempatnya, walaupun hatinya itu semakin mendekat dan semakin mendekat. Di balik heboh penerawangan Denny Darko soal hubungan Farel dan Fuji sebelum terungkapnya seperti sekarang, kabar keduanya yang santer dibicarakan mulai terendus media, terlebih ditambah lagi dengan kode-kode di antara mereka berdua yang seolah mengisyaratkan sesuatu. Lantas seperti apa kata Vena Melinda, ibunda Farel ketika itu? Benarkah harapan Bunda Vena untuk jodoh Farel kelak sepertinya mendekati sosok Fuji? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, heboh kedekatan Farel Bramasta dengan Fuji awalnya sempat membuat Vena Melinda memberikan tanggapannya. Ditemui awak media kemarin pada saat menghadiri acara ulang tahun kerabatnya saat itu, Vena mengungkapkan suatu yang mengejutkan. Menurut Vena, ia merasa senang-senang. Apalagi menurutnya tak ada satu orang pun bisa menebak jodoh seseorang karena jodoh rahasia Tuhan. Meski begitu ada syarat darinya yang kalau bisa dipenuhi Farel saat memilih jodoh, yaitu yang bisa menjadi teman Farel untuk beribadah. Dan sebagai seorang ibu, Vena juga ingin yang terbaik untuk anaknya, yang bisa membuat kakak Atala itu istiqomah di jalan Allah. Pokoknya semua teman-temannya Farel, teman-temannya Atala tuh pasti aku support. Karena biasanya anak sekarang tuh punya kelebihan ya. Anak sekarang tuh sangat kreatif, jadi aku ngelihatnya justru kita tuh harus banyak belajar dari mereka. Jadi aku selalu support lah, mau itu teman, jodoh, apalagi selalu harus disupport dan didoakan. Tinggal didoain aja yang terbaik. Jadi kita nggak pernah tahu tuh siapa jodohnya Farel. Aku juga nggak mau berandai-andai. Pokoknya yang terbaik buat Farel Atala. Ya, yang terbaik ya sis ya. Betul. Ini juga punya anak laki nanti. Iya. Iya kan? Doa ibu insya Allah Amin. dijabah yang buat terbaik. putranya. Yang paling penting Farel dapat teman ibadah. Itu penting ya. Apalagi dengan pekerjaan sekarang harus dapat teman ibadah yang buat Farel tuh istiqomah di jalan Allah. Siapapun Amin. dia. Selain itu, Vena juga melihat keluarga Fuji yang menurutnya terlihat guyup atau rukun. Selain itu, menurutnya sosok Fuji di mata Vena adalah sosok yang kreatif dan mandiri. Bahkan tak segan Vena memuji sosial media Fuji yang tidak pernah sepi dan juga followersnya yang sangat banyak. Kenal dong, kan waktu itu sama mama papanya Fuji ya, oma opa, Gala, itu ketemuan berapa kali di acara TV. Mereka keluarga yang guyup ya, saya termasuk yang salut, apalagi Fuji dengan usianya yang sekarang TikToknya luar biasa. Mau belajar gimana caranya bisa berapa puluh juta itu, berarti kan kreatif ya, setiap hari pasti punya ide-ide yang bagus ya, sangat keluarga yang sangat bisa jadi contoh ya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.